Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyampaikan materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Perkenalkan, nama saya Evan Aldian Pratama dengan NIM C1C024091. Video ini dibuat guna memenuhi tugas perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMAK, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SEMAK. Baiklah, saya akan menyampaikan materi PowerPoint saya. 1. Apa itu pajak penghasilan pasal 21? Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atas jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. 2. Subjek pajak penghasilan pasal 21. Subjek pajak penghasilan adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan: orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan BUT. 3. Wajib pajak dan tidak wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak: yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. 3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 4. Peserta kegiatan yang bukan wajib pajak. 1. Penjabat perwakilan diplomatik atau konsultan atau pejabat negara lain. 2. Pejabat perwakilan internasional. 4. Objek pajak penghasilan pasal 21. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun. 3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. 4. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. 5. Imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, PA, komisi, dan imbalan. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan. 7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. 8. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun. 5. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. 1. PTKP orang pribadi sebesar 54 juta. 2. PTKP bagi orang pribadi yang kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000. 3. Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. 4. Tambahan PTKP untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedara dan atau keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar 4.500.000. 6. Mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21. Bagi penerima penghasilan yang dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap WP yang memiliki NPWP. 7. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan bukan pemotongan pajak penghasilan. 1. Pemberi kerja
2. Bendahara atau pedagang kas pemerintah. 3. Dana pensiun badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain. 4. Orang pribadi. 5. Penyelenggaraan kegiatan yang bukan. 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 8. Kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. 2. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 dan menerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak semena dengan ketentuan yang berlaku. 3. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan 26 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan pajak penghasilan 21 dan pajak penghasilan pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan untuk kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah, sekian dari pemaparan materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.